Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu cintanya kepada Nabi nggak usah lagi diragukan. Sampai beliau mendapat julukan As-Siddiq, orang yang terpercaya. Apa yang datang dari Nabi taruh di atas kepala. Apa yang datang dari Nabi, orang boleh bicara apa saja tentang Nabi, orang boleh apa saja tidak suka kepada Nabi, orang boleh ngomong apa saja benci kepada Nabi. Tapi ketika itu datang kepada Sayyidina Abu Bakar, kalimat semua itu hilang. Yang ada mahabbah kepada Habibina Muhammad. Nggak goyang, nggak goyang. Kita kalau cinta sama orang, begitu ada berita-berita tak baik dibawakan ke kita, orang itu begini, orang itu begini, orang ini. Saya kasih satu contoh, Bu. Ibu cinta nggak sama suami? Cinta banget sama suami, kan begitu. Tapi ketika ada berita-berita hoax, bisa mengatakan, Bu, suami ibu teh selingkuh, suami ibu teh punya istri lain. Minimal dalam hati kita goyang, benar nggak? Oh, ini mulai bermain gila suami saya, benar nggak? Apalagi yang ngasih berita bukan satu orang, 100 orang. Saya sering katakan kebohongan kalau diulang-ulang, itu akan bergeser menjadi setengah kebenaran. Kalau diulang-ulang lagi, ditambah-tambah lagi, itu akan bergeser menjadi sebuah keyakinan bahwa itu benar. Makanya berita hoax yang ada di TV itu diulang-ulang terus. Lama-lama kita lihat kayaknya benar juga. Nah, mulai bergeser nih. Kalimat itu mulai bergeser. Apa? Kita udah mulai bergeser. Begitu ada suara-suara dari tetangga, dari kanan kiri, atau dari orang yang kita percayai. Ada orang yang kita percayai. Padahal orang yang kita percayai ini baru dengar dari orang lain. Tapi ketika dia menceritakan, seakan-akan dia melihat. Di kita kan begitu, Bu. Kita ini kalau menceritakan sesuatu, seakan-akan kita ada di tempat itu. Padahal katanya. Begitu kata. Begitu kita tahu dari mana? Saya katakan. Ujung-ujungnya dikata-katanya juga. Tapi ketika membawa berita seakan-akan dia ada di tempat itu, seakan-akan dia lihat di tempat itu. Nah, ketika kita mendapatkan berita itu, adalah suami kita sudah berkorban buat kita, ya, sudah melakukan apapun buat kita. Begitu ada berita itu, ibu langsung bahagia. Benar nggak? Minimal ganggu tidur kita. Benar? Apalagi ada indikasi suami tidak pulang 3 hari. Wah, kayaknya ini benar ini, kayaknya ini. Benar nggak? Kayaknya benar ini. Begitu pulang suami terapi. Benar. Udah mulai nih. Begitu mau keluar dia dan terapi. Benar kata-katanya kayaknya ini. Apa yang dilakukan oleh suami menjustifikasi kebenaran kita. Kita didorong dengan keadaan sehingga apa-apa kayaknya benar-benar akhirnya nggak kuat, Pak. Ini istri lagi ya? Tapi kalau kita benar-benar cinta, saya tahu bakal sedih. Begitu dengar berita apapun yang datang buat Nabi, ada orang mengatakan Nabi tukang sihir, ada orang mengatakan Nabi tukang tenun, ada orang mengatakan Nabi macam-macam begini dan begitu. Apa saudara? Enggak, tidak mungkin. Kekasihku Habibina Muhammad adalah seseorang yang istiqomah. Enggak goyang, bukan model kayak kita. Terima berita hoax terus udah doanya begitu. Cinta naon teh. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Makanya cinta itu diawali dengan pengenalan dulu. Kenal. Nah, Sayyidina kenal betul siapa Nabi, tahu betul siapa Nabi. Sampai dalam kisah Isra Mi'raj kan, gempar itu kota Makkah, gempar. Dianggap Nabi membawa cerita yang khurafat. Masa iya ada orang bisa naik langit 1, langit 7 sampai ketemu Allah Ta'ala dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Nggak masuk akal. Gempar kota Mekah, dianggap Nabi teh hijau, dianggap Nabi teh bikin berita-berita bohong. Tapi begitu berita itu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, disampaikan oleh Abu Lahab, ya Abu Bakar, itu loh teman Muhammad, katanya barusan Isra Mi'raj sampai ke langit ke-1 sampai ke langit ke-7 dalam waktu yang singkat. Gimana menurut kamu, percaya?
Angin kiri, kiri. Begitu. Jadi cintanya kita nggak istiqomah. Kenapa? Nggak kenal dulu. Kenal dulu. Apalagi ibu bapak kan sudah berkeluarga 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya nggak kenal. Kan begitu. Ya kan? Kenal. Kalau sudah kenal, tenang aja bu. Bu, orang kelewatan cemburu itu akan menjadi bumerang dalam rumah tangga. Akan menjadi bumerang, akan menjadi kehancuran. Itu sebabnya diantaranya adalah kecemburuan yang berlebihan. Boleh cemburu, tapi biasanya jangan berlebihan, jangan. Nanti di situ masuk iblis dan sebagainya. Ya, jadi al-mahabbah, hakikat mahabbah, ya, kalau dia sudah mengenal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar dan ketika Rasulullah dan Abu Bakar masuk di gua, ketika dikejar. Ini cerita ketika Rasulullah mau hijrah, sembunyi di gua mau masuk di satu gua untuk menghilangkan jejaknya pada orang-orang kafir. Begitu Rasulullah mau naik, mau masuk, apa kata saudara? Ya Rasulullah, biar aku dulu yang masuk. Biar aku dulu, aku mau periksa dulu. Aku mau sterilkan dulu di tempat. Jangan sampai ada binatang, jangan sampai ada kalajengking, jangan sampai ada ular dan sebagainya. Biar aku yang masuk dulu. Seakan-akan Sayyidina Bakar mengatakan, biar aku yang masuk dulu. Kalau seandainya ada kalajengking, biar aku yang digigit oleh kalajengking. Kalau ada ular, biar aku dulu ya Rasulullah, jangan engkau. Ya. Dia masuk dulu. Dia tunjukkan mahabbahnya kepada Nabi. Dia tunjukkan rasa cintanya kepada Nabi. Dia mau berkorban untuk Nabi. Dia masuk dulu dengan segala resiko yang akan dihadapi. Nggak boleh kekasihnya tersentuh sedikit pun. Nggak boleh kekasihnya digigit ular. Nggak boleh. Biar dia yang digigit ular. Biar dia yang dipatok ular. Asal kekasihnya selamat. Ini mahabbah. Ini cinta. Kalau kita kan batas cinta sama Nabi, cinta gombel. Ini loh pengorbanan. Ini sengaja ya, di dalam sejarah diabadikan agar kita juga membuka mata. Luar biasa juga sahabat Nabi. Ya. Bukan saja nyawanya, bukan saja anggota tubuhnya. Dia berjuangkan buat kekasihnya. Dia nggak rela kekasihnya luka. Dia nggak rela kekasihnya sakit. Dia masuk dulu. Begitu dia masuk rapi, aman, nggak ada apa-apa. Setiap lubang ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Setiap lubang disobekin gamisnya, ditutup. Ada lubang lagi disobekin gamisnya, ditutup. Gamisnya disobek. Dan buru-buru buat nyobekin gamis. Itu berjuang. Jadi Abu Bakar buat sobek, tutup. Masya Allah. Sampai semua tertutup, saudara. Ada satu lubang yang sudah tidak ada gamisnya. Sudah nggak cocok untuk tutup. Apa yang terjadi? Begitu Rasulullah masuk, lubang tersebut sebagai ganti untuk dia tidak tutup dengan gamisnya, dia tutup dengan kakinya. Jadi kalau lubang di dalam gua tersebut nggak ada lubang, dia meyakinkan 100% bahwa binatang tidak akan pernah bisa masuk, ular tidak akan bisa masuk, kalajengking tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena kekasihku Habib Muhammad mau istirahat di tempat itu. Dia persiapkan dulu segala yang mengganggu Muhammad nggak boleh. Biar tumbangnya dia. Ini pantas kalau Abu Bakar dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Rasulullah masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah istirahat. Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu anhu. Tidur di pangkuannya sampai kaki Abu Bakar itu disejojorkan untuk menutup satu lubang yang tidak tertutup oleh gamisnya itu. Diceritakan lubang tersebut adalah lubang di mana situ ada ular. Ada ular. Dan kalau dibuka bahaya. Tapi dia tahan bagiannya. Sampai kaki si lubang dipatok oleh ular tersebut. Perhatikan cinta lubang. Ketika kakinya dipatok, itu badannya tidak mau bergerak. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia bergerak mengganggu tidurnya kekasih Nabi Muhammad. Ayat cinta kita ya? Hah?
itulah yang menjatuhkan kepada pipinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga Rasulullah terbangun sambil bertanya, mengatakan, ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Apakah kau sedih bersama aku di gua ini? Apakah kau takut? Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, aku tidak pernah sedih untuk mendampingi engkau ya Rasulullah. Aku tidak pernah takut ya Rasulullah ketika aku mendampingi engkau ya Rasulullah. Aku khawatir. Bahkan di dalam ayat diabadikan, ya, ketika Allah menceritakan dua orang yang ada di dalam gua, ya, Allah katakan keduanya adalah khaufun, ya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah tidak akan merisaukan, tidak akan membuat mereka sedih. Itu sampai keluar air matanya, Masya Allah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di lubang itu ada ular. Aku tidak mau ular itu keluar ya Rasulullah, sehingga aku tahan dengan kakiku. Masya Allah. Kemudian diambil kakinya Abu Bakar dengan mukjizatnya Nabi. Kaki yang dipatuk oleh ular tersebut diusap oleh Nabi SAW. Seketika itu hilang racunnya. Ibu tahu itu ular bukan ingin mematuk daripada kaki Abu Bakar, tapi ular itu adalah ular yang didorong rasa kerinduan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Di dalam satu riwayat ada sebuah ular di ratusan tahun yang lalu pada zaman Nabi Allah Adam. Ada salah satu ular meminta kepada Allah ketika ular itu tahu bahwa nanti akhir zaman ada seorang nabi yang bernama Muhammad. Maka ular tadi mengatakan, ya Allah, takdirkan aku untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian Allah katakan, hai ular, kalau kau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, tunggu di satu gua. Nanti ratusan tahun yang akan datang, orang tersebut akan berada di ular tersebut. Ternyata itu ular dari ratusan tahun menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW. Itu ular tidak berpindah dari tempat itu. Itu ular tidak bergeser kemana-mana. Dia ingin hanya melihat muka Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Allah, manusia paling agung, manusia paling mulia, manusia paling istimewa, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ular punya keyakinan siapa orang yang memandang muka Nabi Muhammad, maka dia akan terbebaskan oleh api neraka. Ular itu kepingin memandang Nabi Muhammad agar dia terbebaskan untuk tidak masuk neraka. Bertahun-tahun, ribuan tahun ular tunggu di situ. Begitu pada saatnya Nabi Muhammad ada di ular tersebut, ada di gua tersebut, itu ular ditutup oleh kaki Abu Bakar. Itu yang menjadikan ular marah. Sebenarnya ular itu tidak akan mematuk daripada kaki Abu Bakar, tetapi karena faktor rindu, faktor kangen, faktor cinta ingin melihat muka kekasihnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya dipatuk kaki daripada Sayyidina Abu Bakar. Sekali lagi karena mahabbah. Ya, kalau ular saja ingin memandang Nabi Muhammad SAW, dengan memandang Nabi Muhammad akan membuat keselamatan buat ular tersebut. Lantas kalau kita bertanya, sejauh mana sih cinta kita kepada Muhammad? Sejauh mana? Apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita korbankan? Yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini satu contoh saja. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini saya bawakan karena ada sesuatu yang ingin saya mau sampaikan, supaya kita paham dan supaya kita tidak goyah dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, yang namanya cinta butuh pengorbanan. Jadi jangan cuma diam. Ketika orang yang kita cintai diserang, ketika ada orang yang kita cintai dibombardir, ketika ada orang yang kita cintai difitnah, kita nggak boleh diam. Habib, saya nggak bisa membantu, saya nggak bisa nolong, minimal doa. Minimal doa. Ini sekarang terjadi fenomena terakhir di dalam beberapa bulan yang lalu. Ada statement dari oknum, saya katakan oknum, bukan semuanya oknum, di mana
Mereka mengatakan bahwa para habaib yang kita yakini mereka adalah keturunan Nabi. Mereka mengatakan bahwa para habaib itu nasabnya terputus, tidak sampai kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ramai nggak di YouTube, ramai di medsos. Ada satu kiai yang mengatakan seperti itu. Karena ada satu keturunan dari para habaib yang terputus. Ya. Dan dari situ secara otomatis maka habaib yang ada di Indonesia dia tidak punya mata rantai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasanya udah pokoknya habaib layak keturunan Nabi terputus. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Saya katakan sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini bukan yang pertama kali. Ini bukan yang pertama kali. Artinya zaman dahulu juga banyak seperti ini. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu mereka meyakini bahwa keturunan Nabi itu ada. Dan itu adalah merupakan satu keyakinan kita bahwa keturunan Nabi itu bersambung ila yaumil kiamat. Nah, fenomena seperti ini harus kita yakini. Jangan sampai masuk dalam pikiran kita, jangan sampai masuk dalam telinga kita pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa keturunan Nabi terputus. Habaib tidak punya silsilah Nabi. Hati-hati. Kalau kalian meyakini bahwa keturunan